Hai, saya Farhan. Ini adalah pendakian pertama saya ke Gunung Rinjani. Karena waktu itu saya camping di Pelawangan Sembalun, yang terlintas dari pikiran saya adalah dapat melihat keindahan puncak Dewi Anjani dan Danau Segara Anak. Di tengah dinginnya malam, kami terus berjalan dengan trek pendakian yang penuh dengan tanjakan. Di sebelah timur, langit perlahan berubah menjadi keemasan dan saya baru menyadari bahwa selama saya trekking menuju ke puncak, saya telah berjalan di atas lautan awan. Mentari yang semakin tinggi juga ikut menyinari daerah sekitar. Di sebelah barat, perlahan-lahan mulai terlihat keindahan Danau Segara Anak. Ketika saya melihat lautan awan di sebelah timur dan melihat Danau Segara Anak di sebelah barat, pemandangan yang terlihat benar-benar sangat indah, sulit diungkapkan dengan kata-kata. Pagi itu saya berangkat dari Pelawangan bersama dengan 3 orang, yaitu Mas Arif, Bang Budi, dan Mas Fajar. Waktu itu bisa dibilang kami berempat adalah orang yang mendaki paling awal dari total rombongan kami sebanyak 17 orang. Waktu itu kami berjalan menuju ke puncak dengan suasana yang magical seperti itu, di antara indahnya sunrise beserta samudra awan dan cantiknya Danau Segara Anak. Saking cantiknya sunrise yang ada di sana, membuat saya tidak bisa berkata apa-apa. Sesekali saya sedikit menjauh dari rombongan dan terdiam melihat keindahan yang diberikannya pada pagi itu. Salam, waring jadi semuanya gitu. Boleh. Yuk. Udah. Silakan ngomong, nanti tinggal di crop. Rinjani. Setelah kita berfoto di tengah perjalanan menuju ke puncak, kami berempat kemudian melanjutkan perjalanan. Namun, pada saat itu Bang Budi tidak lanjut sampai ke puncak. Katanya, dia sudah puas dengan melihat sunrise keren di tengah perjalanan menuju ke puncak. Bang Budi lanjut. Aran? Pengen di sini dulu. Tapi lanjut enggak? Waktu itu, kami bertiga kemudian melanjutkan perjalanan. Di perjalanan menuju ke puncak, ada salah satu tempat yang menjadi tantangan tersendiri bagi para pendaki, yaitu letter E. Letter E adalah sebuah tanjakan berkelok, di mana belokannya sendiri terlihat seperti huruf E jika kita lihat dari bawah. Di tempat itu, kita harus melewati jalan setapak, di mana di sebelah kanan dan sebelah kiri kita adalah jurang. Di sana, fisik dan mental kita benar-benar diuji karena ini adalah tanjakan terberat sebelum kita sampai di puncak Gunung Rinjani. Halo teman-teman semuanya, sekarang kita sudah berada di letter E jalur pendakian Gunung Rinjani. Dan di sini tadi kami sempat berhenti dulu di belakang sebelum letter E karena pemandangan di sini benar-benar keren banget. Dimana di sebelah kiri kami terdapat lautan awan yang benar-benar keren, serta view Segara Anak yang benar-benar luar biasa. Dan nyangka bisa nyampe sini, padahal puncak masih jauh. Tapi tadi udah puas banget menikmatinya di belakang letter E. Sekarang kita akan coba lanjut untuk perjalanan menuju puncak Gunung Rinjani. Pagi itu tenaga saya benar-benar terkuras di letter E. Di perjalanan tersebut, beberapa orang dari kami yang ada di belakang akhirnya menyusul juga. Dan setelah menempuh perjalanan kurang lebih selama 6 jam, akhirnya kami sampai di puncak Gunung Rinjani.
Kontur dari puncak Gunung Rinjani adalah terbuka, dan dari sana kita bisa melihat sabana, Danau Segara Anak, dan indahnya Samudra Awan. Selain itu, kita dapat melihat pemandangan sekitar 360 derajat di atas puncak Gunung Rinjani. Karena ini adalah puncak pertama saya di luar Pulau Jawa, maka pendakian kali ini sangat berkesan bagi saya. Apalagi dengan pemandangan Gunung Rinjani yang pada pagi hari itu benar-benar eksotis. Bagi saya, berada di puncak Gunung Rinjani adalah salah satu hal yang patut untuk disyukuri. Bukannya tadi kita ketemu ya? Pakai ini. Oh, koloran. Di sana saya hanya bisa diam karena banyak pemandangan yang bisa saya lihat dengan view 360 derajat. Dan pada akhirnya, Gunung Rinjani dapat membuat saya berkali-kali jatuh cinta dengan pemandangannya. Karena mentari sudah semakin membakar kulit, kami memutuskan untuk turun kembali ke Pelawangan. Perjalanan turun dari puncak ke Pelawangan memakan waktu sekitar 2 jam. Waktu tempuh dari puncak ke Pelawangan bisa dibilang cepat karena trek yang berpasir tentunya memudahkan kita untuk turun. Namun sebaliknya menyulitkan kita pada saat naik. Bagi teman-teman yang ingin mendaki ke gunung dengan trek berpasir seperti Gunung Rinjani ataupun Gunung Semeru, teman-teman dapat menggunakan gaiter agar pasir dan bebatuan tidak mudah masuk ke dalam sepatu. Jadi di atas pas kami sampai puncak masih ramai tadi. Sesampainya di Pelawangan, kami kemudian beristirahat untuk memulihkan tubuh kami. Karena banyak rekan-rekan kami yang mengalami kelelahan, kami berencana untuk menginap di Pelawangan 1 malam lagi. Seakan-akan mengerti maksud kami, cuaca di Pelawangan pada saat itu cukup berawan, sehingga hawa pada saat itu tidak terlalu panas. Ketika saya berdiam di sana dan melihat sekitar, saya menyadari bahwa pemandangan yang ada di Pelawangan Sembalun terlihat begitu indah, dipenuhi rumput dan bunga Edelweiss, membuat tempat ini terlihat begitu eksotis. Selain hamparan bunga Edelweiss, dari sini kita dapat melihat keindahan Danau Segara Anak yang begitu indah. Selain itu, gagahnya trek Soreang pun juga tampak terlihat jelas dari sini. Keindahan Pelawangan Sembalun tak hanya dapat dinikmati pada pagi dan siang hari, saat malam hari kita masih dapat menikmatinya dengan cara melihat langit bertabur bintang ditambah suara lembut dari angin yang menyapu pepohonan. Nih. Oi, ayamnya belum? Oh. Oh, ayam. Lagi. Jadi belum habis. Barengan. Ayamnya mana? Nih ayam. Pagi yang cerah di Pelawangan Sembalun. Seperti hari sebelumnya, Gunung Rinjani selalu memberikan pemandangan yang cukup menarik. Sunrise yang indah beserta lautan awan yang menari-nari membuat kami terhipnotis dengan pemandangan yang ada. Pada hari ketiga pendakian kali ini, kami berencana untuk turun ke Danau Segara Anak. Danau Segara Anak merupakan salah satu tempat ikonik yang berada di Gunung Rinjani. Danau Segara Anak sendiri terletak di bawah Pelawangan. Di tengah Danau Segara Anak terdapat sebuah gunung kecil yang bernama Gunung Barujari yang membuat pemandangan yang kita lihat dari Pelawangan begitu eksotis. Buka gua iya tuh.